Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu sehat, kita semakin semangat terus untuk belajar dan menempa diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal PAS ganjil, khususnya pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Dan pada video kali ini adalah pembahasan soal PAS ganjil bagian 1. Video ini sengaja dibuat untuk memenuhi permintaan dari beberapa siswa agar soal PAS ganjil ini diulas kembali, karena ketika PAS ada beberapa soal yang tidak dapat mereka selesaikan. Mengingat isi materi dari soal PAS ganjil ini semuanya adalah tentang trigonometri. Nah, untuk matematika peminatan di kelas 11, materi trigonometri ini adalah kelanjutan dari materi trigonometri pada kelas 10 semester genap. Tentu saja, materi trigonometri ini adalah materi yang baru mereka temukan di bangku SMA, sehingga wajar saja kalau misalnya ada beberapa rumus yang mereka kurang ingat atau lupa. Dan mudah-mudahan setelah menonton video ini, mereka dan kita semua semakin lebih memahami apa itu trigonometri dan bagian-bagiannya. Dan tentunya dengan harapan otak kiri kita pun juga semakin siap untuk menerima materi-materi baru pada semester genap, khususnya pada mata pelajaran Matematika Peminatan di kelas 11. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Pertama, kita akan membahas soal nomor 1. Penyelesaian dari persamaan sin 2x dikurang 20 derajat sama dengan sin 40 derajat untuk intervalnya x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x kecil atau sama dengan 90 derajat adalah. Untuk penyelesaian soal ini, kita gunakan dua rumus persamaan trigono, khususnya untuk fungsi sinus. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Rumus kedua, X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Mengapa rumusnya demikian? Karena untuk fungsi sinus itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Untuk rumus pertama ini menunjukkan sudut alfa yang terletak di kuadran 1, sedangkan rumus kedua ini menunjukkan ada rumus relasi trigonometri pada kuadran 2. Dengan demikian kita gunakan rumus yang pertama. Untuk pengganti yang X itu kita ambil dari sudut yang di sebelah kiri, yaitu 2x dikurang 20. Kemudian untuk alfanya kita ambil sudut yang di sebelah kanan, 40 ditambah K kali 360. Kemudian kita posisikan variabel X di sebelah kiri, sedangkan yang angka-angkanya di sebelah kanan, sehingga negatif 20 derajat dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif. 40 ditambah 20 menjadi 60 ditambah K kali 360. Karena kita mau mencari X, ya, jadi penyelesaian di sini yang dimaksud adalah nilai variabel X-nya. Ya, apakah variabel X-nya itu memenuhi syarat ini? Jika iya, maka itulah solusi atau penyelesaian dari pertanyaannya. Sehingga X sama dengan, untuk kedua ruas sama-sama kita bagi 2. 2X dibagi 2 menjadi X, 60 dibagi 2 menjadi 30, ditambah K kali 360 dibagi 2, 180. Kemudian kita ganti nilai K-nya dengan anggota bilangan bulat, boleh negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, di sini kita gunakan dulu dengan 0. Ya, kalau negatif nanti hasilnya itu akan negatif.
akan tidak memenuhi syarat ini, ya. Ini syaratnya. Jadi nilai X-nya itu tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 90. Sehingga kita mulai K-nya dari 0. Jika K-nya 0, 0 dikali 180 hasilnya 0. Jadi X-nya sama dengan 30. Kemudian kita lanjut, kalau K-nya 1 kali 180 ditambah 30. Hasilnya 210, sudah melebihi dari ini ya syaratnya. Jadi ini untuk rumus 1 kita anggap sudah sampai di sini. Lanjut ke rumus 2. Untuk rumus 2, X-nya juga sama. Ini kita ganti dengan sudut yang di sebelah kiri. 2X dikurang 20 derajat sama dengan 180 dikurang alfa. Alfanya kita ganti dengan sudut yang di sebelah kanan. 40 ditambah K kali 360. Kemudian 2X sama dengan 180 dikurang 40, itu hasilnya 140. Lalu negatif 20-nya dipindahkan ke kanan jadi positif. Kemudian kita jumlahkan 140 tambah 20 menjadi 160 ditambah K kali 360. Sehingga X menjadi 80 ditambah K kali 360. Kemudian kita ganti nilai K-nya dengan 0, sehingga diperolehlah nilai X-nya yaitu 80. Kalau kita ganti K-nya negatif, nggak mungkin. Nanti nilai X-nya tidak memenuhi syarat ya, karena nanti hasilnya akan negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau K-nya kita ganti dengan 1 akan melebihi dari 90. Sedangkan syaratnya itu harus sekecil-kecilnya 0 dan sebesar-besarnya adalah 90. Untuk rumus 2 kita anggap di sini sudah selesai ya. Dengan demikian kesimpulannya, untuk penyelesaian ini kita peroleh jadi untuk penyelesaiannya adalah 30 dan 80. Jadi jawaban yang benarnya ada di option D. Apakah sama dengan kunci jawabannya? Coba kita konfirmasi. Ya, benar. Jawabannya benar ya, D, 30 dan 80. Sampai di sini paham ya untuk soal nomor 1? Kalau kurang paham boleh diulang kembali videonya, diputar ulang. Ya, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Penyelesaian dari persamaan tan 95 derajat sama dengan tan 3x ditambah 35 derajat untuk intervalnya x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x kecil dari atau sama dengan 90 derajat adalah. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita gunakan rumus persamaan trigonometri pada fungsi tangan, di mana rumus fungsi tangan ini cuma ada satu, ya, yaitu x sama dengan alfa ditambah k kali 180. Khusus untuk fungsi tangan, di sini k-nya dikali dengan 180 derajat. Berbeda dengan fungsi sinus dan kosinus, dia nilai k-nya itu dikali dengan 360 derajat. Diingat ya, untuk fungsi tangan itu rumusnya di sini k-nya dikali dengan 180 derajat. Oke, selanjutnya kita ganti dengan sudut-sudut yang ada di soal. Untuk variabel x diganti dengan sudut yang di sebelah kiri, yaitu 95 derajat. Sedangkan alfanya diganti dengan sudut yang ada di sebelah kanan. Jadi 95 derajat sama dengan 3x ditambah 35 derajat
ditambah K kali 180 derajat. Dan variabel X-nya kita pindahkan ke ruas kiri karena kita mau menentukan penyelesaian dari X-nya. Jadi negatif 3X sama dengan negatif 95 derajat ditambah 35 derajat ditambah K kali 180 derajat. Negatif 3X sama dengan negatif 95 ditambah 35 itu menjadi negatif 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Karena kita ingin mencari penyelesaian X-nya, maka kedua ruas ini, baik yang kiri maupun yang kanan, itu sama-sama dibagi dengan negatif 3. Jadinya ini hasilnya 20 derajat dikurang K kali 60. Ini adalah rumus yang menjadi panduan kita untuk menentukan nilai X-nya. Kemudian kita ganti nilai K-nya dengan bilangan bulat, ya. Kita mulai dengan K-nya itu 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 20. Kemudian kalau K-nya 1, itu nanti hasilnya jadi negatif, ya, negatif 40. Berarti kita ganti dengan min 1. Ketika K-nya itu min 1, nanti dia ketemu dengan tanda kurang jadi positif. Kemudian hasil akhirnya menjadi 80. Nah, kalau kita lihat nilai X yang sudah kita peroleh ini ada di option, ya. Karena nilai X ini juga memenuhi syarat intervalnya, ya, yaitu 20 dan 80. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan untuk penyelesaian soal ini, penyelesaiannya adalah ya yang option A, 20 dan 80. Untuk soal nomor 2 bisa ya semuanya. Kuncinya harus ingat rumus. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Jika untuk interval Y lebih atau sama dengan 0 dan Y kurang dari atau sama dengan Pi per 12 memenuhi persamaan cos 2Y dikurang Pi per 4 sama dengan cos Y dikurang Pi per 6, maka nilai cos 4Y adalah. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 3 ini, kita menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk fungsi kosinus. Ada dua rumus yang kita harus ketahui. Yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 2Pi. Kenapa kita ganti dengan 2Pi tidak 360? Karena di sini sudutnya semuanya menggunakan sudut radian. Jadi untuk rumusnya langsung kita rubah menjadi radian, ya, dalam bentuk radian. Kemudian untuk rumus yang keduanya, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2Pi. Untuk rumus pertama, ini menunjukkan posisi alfa terletak di kurang 1 karena kosinus di kurang 1 bernilai positif. Kemudian, untuk rumus kedua, ini negatif alfanya terletak di kurang 4 dikarenakan kosinus pada kurang 4 juga bernilai positif. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke penggunaan rumusnya. Untuk rumus pertama, kita ganti variabel X-nya dengan sudut yang ada di ruas kiri soal, ya. Sedangkan alfanya kita ganti dengan sudut yang ada di ruas kanan. Sehingga dapat kita tulis 2Y dikurang Pi per 4 sama dengan Y dikurang Pi per 6 ditambah K kali 2Pi. Kemudian semua variabel Y kita letakkan di ruas kiri, sedangkan yang nilai-nilai lainnya kita letakkan di ruas kanan. Sehingga 2Y dikurang Y menjadi Y, negatif Pi per 4-nya pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi Pi per 4 dikurang Pi per 6 ditambah K dikali 2Pi. Kemudian kita samakan penyebut Y 6Pi, 6 dikali Pi 6Pi dikurang 4 kali Pi 4Pi per 24 ditambah K dikali 2Pi. Kemudian jadi Y sama dengan 2Pi per 24 ditambah K kali 2Pi. Kita sederhanakan lagi yang bagian ini menjadi Y sama dengan
Pi per 12 ditambah K kali 2Pi. Nah, dengan demikian, untuk batasan soalnya ini harus kita rubah menjadi per 12 semua. Mengingat rumus yang kita peroleh juga di sini penyebutnya 12. Nah, berhubung batasannya sudah per 12 tidak menjadi masalah. Tidak jadi kita rubah ya, langsung kita gunakan batasan interval ini. Kemudian kita tentukan nilai Y-nya berdasarkan nilai K. Nilai K-nya ini harus diganti dengan bilangan bulat. Kalau kita ganti dengan 0, maka nilai Y-nya Pi per 12. Tentunya akan memenuhi batasan ini ya. Karena di sini tandanya kecil sama dengan, berarti Y-nya boleh sama dengan Pi per 12. Sehingga untuk K sama dengan 0, nilai Y-nya itu memenuhi syarat. Ketika K-nya diganti dengan 1, itu sudah melebihi dari batasan. Kemudian kalau K-nya negatif, maka nanti akan kurang dari batasan. Nah, untuk rumus 1, kita stop sampai di sini. Kita lanjut dengan rumus 2. Dengan cara yang sama, X-nya kita ganti dengan 2Y dikurang Pi per 4. Kemudian, negatif, alfanya kita ganti dengan buka kurung, Y dikurang Pi per 6. Wajib pakai tanda kurung ya, karena di dalamnya di sini ada tanda operasi kurang juga, sehingga akan mempengaruhi hasil. Karena akan berubah ketika dikalikan dengan tanda negatif yang di luar tanda kurung. Jelas ya? Lanjut, ditambah K kali 2Pi. Kemudian, 2Y dikurang Pi per 4 sama dengan negatifnya dikali ke dalam. Jadi negatif Y ditambah Pi per 6 ditambah K dikali 2Pi. Kemudian 2Y ditambah Y menjadi 3Y. Negatif Pi per 4 pindah ruas jadi positif. Ditambah Pi per 6 ditambah K kali 2Pi. 3Y sama dengan 6 kali Pi, 6Pi, 4 dikali Pi, ditambah 4Pi per 24, ditambah K kali 2Pi. Kemudian 3Y sama dengan 10Pi per 24, ditambah K kali 2Pi. 10 dibagi 25, 24 dibagi 2, 12. Kemudian Y sama dengan 3-nya kalikan ke 12. Jadi jawabannya menjadi 5Pi per 36 ditambah K kali 2Pi. Ini adalah rumus kedua yang menjadi panduan kita. Kemudian untuk menentukan nilai Y-nya berdasarkan nilai K. Lanjut. Jika K-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 5Pi per 36. Apakah 5Pi per 36 ini memenuhi syarat? Nah, untuk itu syaratnya harus kita rubah. Per 12-nya kita rubah menjadi per 36, sesuai dengan rumus yang kita peroleh. Caranya, sama-sama kita kalikan dengan 3. Sama-sama kita kalikan dengan 3 per 3. Jadi Pi kali 3 menjadi 3Pi. 12 kali 3 di 36. Kalau Y dikali 3 per 3 tidak ngaruh, tetap Y. 0 juga dikalikan 3 per 3 juga nggak ngaruh, karena dia akan tetap 0. Kemudian kita cocokkan. Nilai Y yang kita peroleh itu 5Pi per 36. Sedangkan di batasan itu 3Pi per 36. Tandanya apa? Untuk nilai Y ini itu sudah tidak memenuhi batasan. Sehingga untuk rumus yang kedua itu tidak ada yang memenuhi. Maka stop sampai di sini dan ini keterangannya TM tidak memenuhi. Dengan demikian dapat kita simpulkan untuk nilai Y yang memenuhi itu hanya Pi per 12 saja. Hanya Pi per 12 saja.
Kemudian kita langsung substitusi ke soalnya. Soalnya ini cos 4Y. Sehingga kita tulis nilai cos 4Y sama dengan cos 4 dikali pi per 12 sama dengan cos 4 dengan 12 kita coret, ini jadinya 3 ya, karena 12 bagi 4 itu 3, jadinya cos pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 60, jadi cos 60 itu nilainya adalah setengah. Ya, setengahnya positif karena tertadi kuadran 1. Jadi jawaban yang memenuhi itu adalah yang E. Sesuai ya dengan kunci jawabannya yaitu E. Sampai di sini bisa dipahami ya, semakin mengerti kan untuk rumus persamaan trigonometrinya. Nah, untuk matematika harus banyak-banyak latihan ya, supaya kita semakin mahir. Lanjut kita ke soal nomor 4. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan cos 80 derajat untuk intervalnya X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kecil dari atau sama dengan 360 derajat adalah. Nah, untuk soal nomor 4 ini, cara kita menyelesaikan soalnya, rubah dulu salah satu fungsi. Fungsi ini, apakah sinnya kita rubah jadi cos sehingga menjadi persamaan trigono fungsi kosinus, atau kita merubah cosnya menjadi fungsi sin. Nah, mengingat karena kita di sini ditanya menentukan nilai X, maka bagusnya kita rubah aja fungsi cos menjadi sin, karena di ruas kirinya nilai X-nya sudah tertera. Ya, jadi akan lebih mudah kita rubah aja cos menjadi sin. Nah, sama-sama kita ingat bahwasannya untuk perubahan cos X menjadi sin itu dapat ditulis sin 90 dikurang X. Maka untuk soal ini, cos 80-nya kita rubah menjadi sin. Kita tulis sin 90 dikurang 80. Kalau kita sederhanakan lagi, dia hasilnya menjadi sin 10. Dengan demikian, soal ini berubah ya menjadi sin X sama dengan sin juga, yaitu sin 10. Sin 10 derajat. Nah, ini sudah menjadi persamaan trigonometri dasar ya, yaitu sin X sama dengan sin 10 derajat. Sehingga untuk menentukan nilai X-nya ini, kita bisa menggunakan rumus 1 dan rumus 2. Dimana rumus 1-nya itu X sama dengan alfa ditambah K kali 360, dan untuk rumus 2-nya X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Namun untuk soal ini udah bentuk yang paling sederhana, jadi untuk menghemat waktu kita tidak menggunakan cara rumus 1 dan 2 ya, kita langsung menggunakan logika aja. Kita tahu kalau di sini sudah X, jadi X-nya itu yang pertama terletak di kuadran pertama. Nah, kalau sudut yang terletak di kuadran pertama itu sudah jelas pasti si alfanya ini. Ya, sesuai dengan rumusnya. Ini alfanya kan terletak di kuadran 1. Jadi, nilai X yang pertama itu adalah 10. Kemudian, untuk X yang kedua, itu terletak di kuadran 2. Sesuai dengan rumus yang kedua ini, ya, tanpa kita cari dan menentukan nilai K yang memenuhi itu, kita langsung tahu untuk nilai X-nya itu 180 dikurang alfa. Alfanya tadi adalah yang 10-nya. Jadi 180 dikurang 10. Jadi hasilnya adalah 170. Dan karena 10 dan 170 itu memenuhi syarat, ini syaratnya, maka jawabannya yang benar adalah yang option E. Ini nih, yang option E. Kita cek kunci jawabannya apakah benar. Ya, benar ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini sangat gampang karena caranya juga simple, nggak begitu panjang. Lanjut kita bahas soal yang nomor 5. Jika untuk interval Y lebih dari 0 derajat dan Y kurang dari 50 derajat, memenuhi persamaan cos 3Y dikurang 20 derajat sama dengan sin Y sama dengan 10 derajat. Maka nilai sin Y adalah
Nah, untuk penyelesaian soal nomor 5 ini, kita menggunakan perubahan fungsi lagi. Nah, sekarang ini sama-sama penting ya, mau kita rubah sin-nya jadi cos atau cos-nya yang dirubah jadi sin. Nah, karena di sini ruas kirinya cos, kalau saya pribadi saya lebih memilih untuk merubah sin menjadi cos. Karena rumus fungsi trigono yang cos itu persamaannya lebih simpel. Lanjut kita tulis Y dikurang 20 sama dengan cos buka kurung 90 dikurang sudut yang di ruas kanannya, yaitu Y dikurang 10 tutup kurung. Kemudian kita sederhanakan menjadi cos 90 dikurang Y ditambah 10. Ini tanda kurangnya dikalikan ke dalam. Kemudian cos 100 dikurang Y. Dengan demikian soalnya sudah berubah menjadi cos 3Y dikurang 20 sama dengan cos 100 dikurang Y. Nah, dari sini sudah kelihatan, di sini sudah berbentuk persamaan trigonometri dasar untuk fungsi kosinus. Sehingga kita tinggal menggunakan rumus 1 dan rumus 2-nya. Untuk rumus 1, itu rumusnya X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Kita rubah variabel X-nya menjadi sudut yang di kiri, yaitu 3Y dikurang 20 sama dengan alfa. Alfanya diganti dengan sudut yang di ruas kanan, yaitu 100 dikurang Y ditambah K kali 360. Kemudian yang variabel Y-nya disederhanakan menjadi 4Y sama dengan negatif 20-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi 120 derajat. Hasilnya jadi 120 derajat ditambah K kali 360. Kemudian karena kita mau menemukan nilai Y, maka kedua ruas sama-sama dibagi 4. Sehingga Y sama dengan 30 derajat ditambah K kali 90. Inilah rumus yang menjadi panduan kita untuk menemukan nilai Y berdasarkan nilai K, di mana nilai K itu adalah bilangan bulat. Nah, kita mulai dengan nilai K-nya yaitu 0, sehingga diperoleh Y-nya 30. Kalau K-nya itu 1, maka sudah melebihi dari batasan. Kalau nilai K-nya negatif, maka sudah kurang dari batasan. Sehingga yang memenuhi itu cuma untuk K yang sama dengan 0. Untuk rumus 1, kita stop sampai di sini. Lanjut untuk ke rumus kedua. Rumus 2 yaitu rumusnya X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. Untuk X-nya diganti menjadi 3Y dikurang 20 sama dengan negatif buka kurung 100 dikurang Y ditambah K kali 360. Kemudian kesederhanakan yang ini, negatifnya kalikan ke dalam tanda kurung, jadi negatif 100 ditambah Y ditambah K kali 360. Kemudian sama-sama kesederhanakan 3Y dikurang Y ya, jadi 2Y sama dengan, terus negatif 20-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, sehingga hasilnya di sini tinggal negatif 80 ditambah K kali 360. Kemudian Y sama dengan negatif 40 ditambah K kali 180. Ini adalah rumus yang kedua. Kemudian kita ganti nilai K-nya dengan 1, yaitu Y sama dengan 140. Dan ternyata 140 itu sudah melebihi batasan soal, sehingga ini tidak memenuhi ya. Untuk rumus 2 kita stop sampai di sini. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa nilai Y yang memenuhi untuk soal nomor 5 ini hanya 30 derajat. Dan kita bisa menentukan nilai sin Y-nya menjadi sin 30. Dan hasilnya sin 30 itu adalah setengah. Dengan demikian untuk soal nomor 5 jawabannya benarnya adalah yang option E. Kita cocokkan dengan kunci jawaban apakah sama? Ya, benar. Nah, baik, ternyata pembahasan soal kita sudah selesai.
Pada video kali ini kita batasi dulu untuk 5 soal. Mudah-mudahan 5 soal ini menambah wawasan kita semua dan bermanfaat sehingga kita semakin siap untuk menerima materi-materi baru di semester genap. Dan untuk pembahasan soal PAS ganjil nomor 6, 7 dan seterusnya itu akan disajikan di video bagian 2. Jadi untuk mendapatkan notifikasinya silahkan klik like, komen, dan subscribe. Dan atas subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa silahkan di-share ke teman-temannya. Lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.